wabarakatuh. Wabillahi fadlillahi sekalian riwah datang dari tani akau kau. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih sempat berjumpa pada pertemuan kali ini di pertemuan ke-7 pada mata kuliah pengetahuan lingkungan. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita yang merupakan suri teladan bagi kita semua di muka bumi ini. Pada kesempatan ini, pada mata kuliah pengetahuan lingkungan pertemuan ke-7, kita akan membahas tentang pemanasan global dan dengan outline yang pertama, gas rumah kaca, pemanasan global, hujan asam, perubahan iklim, serta dampak pemanasan dan perubahan iklim, serta mitigasi perubahan iklim. Yang pertama, kita masuk ke gas rumah kaca. Jadi, saat ini Indonesia itu belum berhasil menahan pertumbuhan penduduk. Di lain pihak, semakin meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan akan sandang pangan dan papan semakin meningkat, sehingga lahan juga semakin berkurang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi rumah tangga juga semakin meningkat, sehingga berdampak pada meningkatnya produksi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Melihat kondisi tersebut, dapat diperhatikan bahwa pertambahan jumlah penduduk yang tidak dapat dicegah dapat mengakibatkan semakin meningkatnya eksploitasi sumber daya alam dan semakin meningkatnya kegiatan aktivitas manusia atau kegiatan antropogenik yang seluruhnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti yang dijelaskan minggu lalu bahwa semakin banyaknya kegiatan antropogenik, kegiatan manusia yang dilakukan, maka semakin banyak pula tindakan pencemaran atau perilaku-perilaku yang akan merusak lingkungan. Pada gas rumah kaca dalam memenuhi semua kebutuhan manusia dan keinginan manusia yang sangat tidak terbatas, maka otomatis akan meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil atau BBF dalam berbagai jenis sumber energi lainnya, baik dari pembakaran bahan bakar fosil atau BBF, penguraian limbah, ataupun dari kegiatan antropogenik akan dihasilkan atau biasa disebut dengan diemisikan gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu seperti CO2, CO, karbon monoksida, CH4, NOx, SOx, CFC, dan berbagai gas lainnya yang biasa disebut dengan gas rumah kaca atau biasa disingkat dengan GRK. Menurut UNFCCC pada tahun di dalam buku Nyariani tahun 2012, jenis-jenis GRK atau gas rumah kaca utama itu terdapat di atmosfer lainnya. Di atmosfer antara lain dioksida, CO2, metan, biasa disimbolkan dengan
CH4, nitrogen dioksida, N2O, PFCS, hidrofluorokarbon, HFCS, dan sulfur heksaklorida atau S4. Menurut Murdiarto di bukunya pada tahun 2003, sumber-sumber gas rumah kaca dapat berasal dari alam, dapat pula berasal dari kegiatan antropogenik. Bisa dilihat pada tabel ini gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia atau antropogenik. Sedangkan GRK yang alami itu berasal dari ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Untuk yang kegiatan antropogenik, misalnya bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil, misalnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua misalnya dari kegiatan alih guna lahan. Kalau faktor alami misalnya untuk faktor internal yaitu interaksi antar lautan dan atmosfer. Yang kedua input energi matahari, serta contohnya itu letusan gunung api. Ini adalah contoh dari gas rumah kaca, misalnya CFC, gas dari kegiatan manusia. Ini emisi dari bahan bakar minyak bumi yang berasal dari kendaraan. Yang ini bersumber dari GRK alami dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke pemanasan global. Terjadinya peningkatan jumlah gas rumah kaca tadi di atmosfer akan menstimulasi terjadinya peningkatan suhu udara yang biasanya dikenal dengan dampak ke rumah kaca atau greenhouse effect atau biasa kita sebut dengan efek rumah kaca. Peningkatan jumlah GRK ditambah dengan adanya sumbangan panas yang berasal dari entropi seluruh kegiatan antropogenik, maka akan menyebabkan terjadinya pemanasan global yang di dunia internasional biasa dikenal dengan global warming. Pemanasan global diartikan sebagai terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi yang terjadi karena adanya peningkatan panas di atmosfer, baik yang berasal dari efek rumah kaca maupun akibat entropi. Jadi ini merupakan salah satu contoh proses dari pemanasan global. Anda bisa dapatkan sendiri atau cari dan membaca searching kembali proses terjadinya pemanasan global. Selanjutnya, adapun yang dimaksud dengan efek rumah kaca atau dampak ke rumah kaca tadi adalah suatu fenomena gelombang pendek radiasi matahari yang menembus atmosfer dan pada saat mencapai bumi akan berubah menjadi gelombang panjang. Ini bersifat lebih panas dan dari gelombang pendek. Jadi gelombang panjang itu sifatnya lebih panas daripada gelombang pendek. Adapun dampak dari terjadinya perubahan suhu global, salah satunya yaitu melelehnya es yang ada di kutub utara. Ini contohnya kayak ini. Karena terjadi pemanasan secara global,
Akibatnya yaitu naiknya suhu atmosfer sehingga mengakibatkan melelehnya es di daerah kutub. Jadi prediksi jumlah penduduk dunia, ozon permukaan, konsentrasi CO2, dan hubungannya dengan perubahan suhu global itu akan menaik dan kenaikan muka air laut. Jadi ini adalah hubungan antara penduduk dunia, konsentrasi CO2, ini adalah perubahan suhu global serta kenaikan air lautnya pada tahun 1900 seperti ini. Suhunya itu tidak terjadi perubahan, namun pada tahun 2000, 2050 dan diprediksikan untuk tahun 2100 akan mengalami perubahan suhu global yaitu sekitar 1,4 sampai 5,8. Jadi perubahannya itu tidak secara tiap tahun berubah, namun lambat laun tahun ke tahun itu suhunya akan naik. Anda bisa perhatikan ini perubahan dari tidak terjadi perubahan, kemudian pada tahun 2100 diprediksikan naik sampai 5,8. Dengan kenaikan air laut sebesar sampai 66 cm. Ini berasal dari melelehnya air laut di kutub. Kemudian selanjutnya yaitu hujan asam. Hujan asam menurut Riani adalah menurunnya derajat keasaman atau pH air hujan yang diakibatkan oleh reaksi antara zat-zat pencemar dan atau GRK, gas rumah kaca, dengan air di udara sehingga membentuk komposisi baru di udara yang bersifat asam. Hasil reaksi tersebut selanjutnya akan jatuh ke tanah bersamaan dengan air hujan sehingga pH air hujan itu lebih rendah dari pH air hujan normal, di mana pH air hujan normal itu 5,6. Semakin banyaknya kegiatan antropogenik, maka potensi yang dihasilkan GRK dan polutan udara semakin tinggi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Maka dari itu, sehingga semakin banyak kegiatan antropogenik seperti kawasan perkotaan, kawasan industri dan lain-lain, maka potensi terjadinya hujan asam juga akan semakin meningkat. Ini adalah salah satu contoh terjadinya hujan asam. Ini yang dimaksud dengan kegiatan antropogenik yang dilakukan, terus mengalami evaporasi, transpirasi, kemudian seperti layaknya proses sirkulasi hujan, namun pH yang dihasilkan yang dihasilkan bersama dengan air hujan itu pH air hujannya lebih rendah daripada pH air hujan yang normal. Kemudian selanjutnya yaitu tingginya frekuensi hujan asam di suatu wilayah akan memberikan dampak negatif dari pada berbagai hal. Misalnya pertama menurunkan pH air yang terdapat pada ekosistem perairan, yang kedua menurunkan pH tanah, mengakibatkan kematian pada makhluk hidup, terutama biota-biota yang bersifat sensitif, seperti hewan karang. Yang keempat, mengakibatkan terdegradasinya berbagai ekosistem yang ada di bumi, mengakibatkan turunnya keanekaragaman hayati akibat kematian tadi,
mengakibatkan terjadinya kematian massal pada makhluk hidup yang berada dalam suatu ekosistem, mempercepat kerusakan bangunan, mengakibatkan terjadinya erosi para logam, mempercepat kerusakan jalan, terutama di wilayah perkotaan. Yang ke-10 yaitu mempermudah terlepasnya bahan berbahaya dan beracun ke dalam lingkungan. Selanjutnya yaitu perubahan iklim. Untuk perubahan iklim biasa diartikan sebagai fenomena global yang mengakibatkan terjadinya perubahan cuaca atau iklim secara berangsur dalam jangka waktu yang panjang yang dipacu oleh kegiatan antropogenik seperti penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, pengalihfungsian lahan yang berlebihan, hilangnya ruang terbuka hijau atau RTH dan ruang terbuka biru RTB yang berlebihan. Adapun dampak pemanasan dan perubahan iklim, yang pertama tadi yang sudah dijelaskan, terjadinya perubahan suhu global, yaitu melelehnya es yang ada di kutub, terjadinya perubahan komposisi kimia dan fisik pada atmosfer, terjadinya perubahan presipitasi dan runoff dataran, terjadinya perubahan arus dan gelombang lautan. Yang selanjutnya terjadinya perubahan tinggi muka air laut, terjadinya perubahan erosi pulau-pulau, terjadinya perubahan struktur biologis di lautan, terjadinya peningkatan suhu air laut, kemudian terjadinya degradasi lahan, terancamnya keamanan pangan, ketahanan pangan, terjadinya perubahan komponen sirkulasi hidrologis. Dalam rangka memerangi perubahan iklim, ada dua hal yang dapat dilakukan atau yang kita sebut dengan yang pertama adaptasi perubahan iklim. Jadi kegiatan manusia yang mencoba untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim yang terjadi. Jadi manusianya yang menyesuaikan diri. Adapun upaya adaptasi perubahan iklim yang dilakukan oleh Indonesia antara lain menyesuaikan bentuk bangunan terhadap suhu udara yang lebih panas, membiasakan diri membawa payung untuk mencegah terik matahari yang sangat tinggi, menyesuaikan jenis pakaian jika dipakai pada saat panas dapat menyebabkan keringat, namun pada malam hari yang dingin terasa hangat. Menyesuaikan tumbuhan yang ditanam dengan tumbuhan yang tahan terhadap hujan terus-menerus. Adapun yang kedua, mitigasi perubahan iklim, kegiatan manusia yang mencoba untuk menurunkan atau menekan atau mengurangi serta meminimalkan terjadinya perubahan iklim. Jadi di yang kedua ini manusia itu berupaya sebagai pencegah. Manusia berupaya mencegah terkait dengan mitigasi perubahan iklim tersebut. Upaya yang dapat dilakukan antara lain menekan atau menurunkan emisi karbon atau emisi gas rumah kaca lainnya, melakukan penghematan energi di segala bidang, membuat inovasi dengan menciptakan energi terbarukan yang minim emisi GRK-nya, membuat inovasi berupa kegiatan hemat energi, membuat inovasi berupa kegiatan yang bersifat produksi bersih, melakukan upaya paling tidak 3R, reduce, reuse, dan recycle pada berbagai jenis sampah. Yang terakhir yaitu menciptakan transportasi umum yang murah, aman, dan nyaman serta menjangkau berbagai lokasi dan sebagainya.
Itulah tadi materi pertemuan kita kali ini. Ada pun pertanyaan dan saran kritik, saya silahkan diajukan di diskusi forum Lentera masing-masing. Ketika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan terakhir, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.